Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa syari'il halali wal haram wa muayyidil ahkami bil qur'ani wal hikam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al bararatil kiram. أما بعد يقول حق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآية صدق الله العظيم. المكرمون para alim ulama, para asatidah, para masyayikh, para orang tua yang kita doakan mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kunjungkan umur-umur beliau dalam taat sehingga bisa menjadi contoh di tengah-tengah kita, memberikan semangat panutan bagi kita untuk tetap istiqamah dalam menjalankan syariat agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita masuki malam Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan. Kita masuki puasa berapa ya tadi? 13 12 Tarawih 13. Alhamdulillah, mudah-mudahan awet dari pertama sampai habis kita ikuti tarawih insyaallah. Amin. Ini Masjid Darun Naim masya Allah ya, jemaahnya masih nggak muat tuh masya Allah, sampai sebagian jemaah ya anda nggak bisa lihat karena jemaahnya begitu banyak sampai di belakang-belakang ya, luar biasa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dalam penghayatan ibadah, bagaimana meletakkan ibadah yang kita lakukan bukan sekedar fisik kita yang beribadah kepada Allah, tetapi kita hadirkan hati saat kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nih udah belum nih? Kenapa ini kebiasaan kita nih? Kalau kita ikut tarawih yang 20 rakaat, kita lebih demen surah Idza Jaa ama Tabat dibaca imam dibandingkan Al-Hukumut ama wal Asri, bener gak? Kayaknya gitu, kalau imam udah baca Idza Jaa apalagi Tabat, enak banget suaranya kita ngedenger, ya. Kalau dibacanya Al-Hukumut wal Asri, aduh, roman-romannya suara imam kagak gurih, begitu nggak? Ada ngantuknya, ada lemesnya, ada berasa capeknya, masya Allah. Cuman pas ketemu Tabat aja, seger lagi, bener ya? Apa nggak baca Tabat aja dari awal, mam? Tabat lagi. Kata imam, gue prank lu. Bahasa anak sekarang, prank. Ya Allah, ini yang coba untuk kita selami. Melihat dari bagaimana ibadahnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Walaupun mungkin jauh beliau-beliau luar biasa, sudah ada di satu level, satu tingkatan yang jauh di atas kita. Cuman kita terus berupaya. Bagaimana bisa mendekati atau bisa merasakan ibadah seperti beliau-beliau? Ya. Rasulullah SAW semakin banyak beliau ibadah, semakin beliau rasakan nikmatnya. Semakin akan habis saat beliau bermunajat kepada Allah, disitulah mulai datang kegelisahan. Masya Allah. Tuh. Jadi kalau ibadah udah pengen habis, sholat malam, ya udah pengen datang waktu subuh, beliau merasa sedih. Kalau kita kan
Kebalikan kan begitu ya. Kalau baru terawih, aduh, udah nguap loh. Ya, kan kalau udah rokaat terakhir, ngapain jadi seger tuh mata? Artinya apa? Makanan kalau kita doyan, ampe sisa-sisanya tinggal dikit. Orang minta kita gak kasih, bener gak? Duren, kita dapat duren 1 butir atau 1 biji atau 2 biji, kita makan enak banget, masya Allah. Jangan kata dagingnya itu duren, bijinya masih kita jilatin, bijinya masih kita jilatin. Ilah Allah, kata bini, udah ngapa bang? Ya, botak tuh biji, lu jilatin aja begitu. Kenapa? Enak, doyan, sampai habis masih berasa enaknya. Semua ternyata hal-hal yang kita senangi itu akan kita bisa nikmati sampai habis. Ya, coba kalau kita lagi enak nih nonton bola, ya, misalnya doang gitu, Atletico lawan Manchester City misalnya gitu, contoh. Ya, Liga Champion leg 2, ya, quarter final ya, yang menang masuk semifinal. Wah, ilah Allah. Ya, 2 kali 45 menit, 2 kali 45 menit, perasaan cepet. Wah, khusyuk banget tuh kita nonton. Dah, udah mau habis aja lagi. Wah, ilah Allah. Coba kalau kita terawih begitu nggak? Ya, imam udah pengen habis aja lagi. Yang ada alhamdulillah habis juga terawih. Subhanallah. Nah, bagaimana kita mulai lebih mencintai ibadah kita? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, lihat sosok seorang Sayyidina Umar, seorang yang tegas, gagah, pemberani, jagoan. Cuma kalau udah baca Al-Quran, apalagi dalam sholat, luluh hatinya. Ya. Ada di antara ayat yang disebutkan oleh para sahabat yang biasa kalau Sayyidina Umar berjumpa dengan ayat ini, habis. Beliau akan jatuh tersungkur dalam kondisi pingsan. Nih, salah satunya apa tadi itu? 2 ayat sebelum akhir surah Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk mereka ada kecintaan. Ya. Itu begitu doang tuh Sayyidina Umar dia hayati luar biasa. Diulang-ulang sampai menjelang subuh pingsan dia. Masya Allah, luar biasa. Maksudnya apa? Nih jamaah sekalian, jadilah kita mulai menjalankan ibadah demi ibadah dengan lebih ikhlas. Karena kalau sesuatu yang ikhlas kita lakukan, itu pasti akan lebih mudah kita nikmatin. Kalau udah kita nikmatin, berasa enaknya, betah gitu, doyan kita metu ibadah. Inti awalnya adalah dari keikhlasan. Ikhlas. Ini kadang-kadang kan kita perhitungan banget. Coba dah kalau lagi bangun malam, kita bangun nih 1:30 bangun, ngapain? Mau pipis, kamar mandi. Coba kalau 1:30 kira-kira kita ambil sejadah sholat, apa tidur lagi? Tidur lagi 1:30, ntar dah 2:30 enak 2:30. Jam 3 dah. Akhirnya subuh azan. Pas azan baru bangun. Kenapa? Artinya kita masih perhitungan. Coba kalau udah lebih ikhlas kita punya hati, ya, lebih kita cari itu waktu agar berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal yang dinikmati bersama itu tidak akan terasa walaupun lama, bener gak? Sesuatu yang kita nikmatin walaupun lama gak berasa. Ya, yang sering ada contohnya orang mancing dah. Mancing coba.
Ada nggak orang mancing setengah jam pulang? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Handphonenya ketinggalan. Dia pulang aja bininya curiga. Bang, tumben lu pulang aja. Lu pasti ada ketinggalan. Iya handphone gua. Tuh. Nggak mungkin orang mancing setengah jam udah pulang. Mungkin nggak? Agak. Pagi-pagi pulangnya. Malam. Dapat ikan. Belum tentu. Cuman dia demen aja begitu. Masya Allah. Nah gimana nih kalau kita pindahin doyannya kita dari hal-hal yang memang ya, bersifat hura-hura, bersifat sekedar kesenangan belaka menjadi sesuatu ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau paling suka sholat. Sahabat-sahabat ikut Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan udah ngaji, Masya Allah. Kagak pakai rem. Gak ada habisnya energi beliau buat Al-Quran. Masya Allah. Nah bermula dari mari sama-sama kita lebih ikhlas dalam beribadah. Ayo kita ibadah lebih ikhlas. Semua yang kita kerjain lebih ikhlas. Ikhlasin. Kalau udah mulai ikhlas nanti akan muncul tuh kenikmatan ibadah. Kalau nikmat ibadah kita rasakan, kita akan awet betah ketika ibadah. Masya Allah. Gampang kan? Gampang nih. Kita ngaji baca Quran. Coba dah. Bawaannya mau buru-buru tutup tuh Quran atau kita mulai merasakan nikmatnya kalam-kalam Allah. Kalau belum terus cari. Pasti ada saatnya nanti kita akan mendapatkan gimana enaknya, indahnya kita bertilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka bagi mereka Allah akan jadikan kecintaan. Kecintaan yang seperti apa? Ulama tafsir ada beberapa makna dalam hadis ini. Yang pertama, Allah jadikan kecintaan bagi mereka di dunia. Masya Allah. Ternyata dimulai dari ibadah kita yang ikhlas, kita jalankan syariat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, idza ahabballahu abdan, ya, nada Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah mencintai seorang hamba, dipanggil malaikat Jibril. Jibril dipanggil. Ya Jibril. Allah firmankan, inni uhibbu fulan. Aku cinta kepada si fulan. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu kita insyaallah. Amin. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta pada hambaku tuh si fulan bin fulan. Fa ahibbuhu min ajli. Maka cintai dia karena kecintaanmu kepadaku. Karena aku. Malaikat Jibril cintai itu hamba yang Allah cintai karena Allah. Kemudian malaikat Jibril kumpulin, panggil tuh seluruh penduduk langit. Malaikat-malaikat yang lain dikumpulin oleh malaikat Jibril. Dipanggil oleh malaikat Jibril. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahabba fulan, mencintai fulan. Misalnya fulan bin fulan. Misalnya Izzat bin Soleh. Ya amin, amin Allah. Fa'ahibbu min ajlillah, maka cintailah beliau, cintailah hamba tersebut karena Allah. Maka seluruh penduduk langit akan mencintai hamba tersebut. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu, pada akhirnya Allah akan jadikan kecintaan para malaikat akan turun kepada kecintaan di hati orang-orang yang beriman kepada orang tersebut. Bawaannya tuh orang di mana aja orang demen. Bawaannya tuh orang di mana aja orang cinta. Orang merasa perlu, orang merasa butuh. Subhanallah. Enak apa gitu? Ya Allah. Ternyata dasarnya awalnya mulailah dari kita ikhlas ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak banget di mana aja orang cinta begitu. Coba kalau sebaliknya, di mana aja orang gedek begitu, enak gak? Di sono gitu orang gedekin, di sono orang gedekin. Di sono takut orang teriakin, di sono takut orang pukulin. Di sono takut bonyok gitu. Di sono takut telanjangin. Coba banget. Coba kalau di mana aja kita orang terima. Kenapa? Karena awalnya itu kecintaan Allah
turun kepada malaikat Jibril sampaikan kepada seluruh malaikat Allah ya, menjadikan kecintaan itu akan ada di hati orang-orang yang beriman. Masya Allah. Nah, jadi artinya salah satunya nih, kita pengen ngukur nih, kita apakah sudah cukup dicintai oleh Allah. Lihatlah gimana orang-orang sama kita. Orang biasa-biasa aja. Kenapa orang biasa aja? Orang itu berbuat baik sama kita, orang cinta sama kita. Kenapa? Oh, pasti karena kebaikan yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, kecintaan yang dimaksud adalah al-mahabbah wal-wud wal-widad fil yaumil qiyamah. Itu kecintaan yang akan dirasakan oleh hamba Allah nanti di hari kiamat. Kapan? Yaitu di padang mahsyar dan di tempat-tempat lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan para malaikat-malaikat Allah melindungi, mencintai hamba yang Allah cintai. Subhanallah, luar biasa. Ya, nah jamaah sekalian, yuk mari sama-sama kita mulai intinya lebih kita ikhlaskan dalam ibadah. Ikhlas. Kalau udah ibadah udah dah, lepas yang lain. Jangan pikirin yang lain. Ya. Kita punya bini juga kelupaan dulu, lupa. Masya Allah. Ntar kalau udah habis sholat ingat lagi. Lupain yang lain. Lebih khusyuk dalam ibadah. Masya Allah. Memang satu hal nih. Kenapa kok setiap sholat fardu ada qobliyahnya? Bener gak? Setiap sholat fardu ada sholat qobliyah. Sholat subuh ada gak qobliyahnya? Zuhur, asar, maghrib, isya, semua. Setiap sholat fardu ada sholat qobliyahnya. Kenapa? Ada sholat qobliyah, itu sholat qobliyah seperti sholat pembuka. Sholat iftitah. Kalaupun ada konsentrasi kita yang belum terkumpul, masih ada kesibukan yang ada di benak kita, di pikiran kita, biar tercurahkan, ada semua tertumpahkan di sholat qobliyah. Harapannya pas kita masuk dalam sholat fardu, kita udah bisa lebih khusyuk. Subhanallah. Ini kita datang kan qobliyah kagak. Ya, itu juga jemaah udah telat. Ya. Pikiran masih kemana-mana. Ya, pokoknya gue sholat ikut imam aja dah. Imamnya kelupaan, dianya bengong. Imam lagi minta bantuin, jamaahnya kagak ada yang nyaut. Masya Allah, berarti ini jamaah yang kompak. Imamnya bengong, makmumnya ngelamun. Masya Allah. Ya. Nah kalau kita sudah bisa lebih ikhlas dalam ibadah, insya Allah kecintaan Allah dan para malaikat, bahkan orang-orang yang beriman akan ada. Sehingga kita bisa hidup dengan begitu nikmat dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bulan yang baik, bulan ibadah, syahrul Ramadan, syahrul ibadah, ya, kita bisa betul-betul tempat hati kita agar lebih ikhlas dalam beribadah, agar kita mendapatkan kecintaan Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.